Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidim. Pada video tutorial kali ini, kita akan membahas mengenai apa saja yang perlu disiapkan dan juga tutorial bagaimana cara mendaftar di PPDB online tahun 2020 Provinsi Bali, khususnya pada jalur zonasi. Sebelum kita memulai video tutorial kali ini, silakan kalian klik subscribe di bagian bawah video ini. Terima kasih karena kalian sudah subscribe video ini. Jadi kita akan mulai video kali ini dengan membahas terlebih dahulu syarat-syarat mengenai PPDB, pendaftaran PPDB 2020 jalur zonasi ini. Jadi terlebih dahulu syaratnya dulu ya sebelum kita masuk tutorial. Jadi sehingga kalian tahu apa saja dokumen yang perlu kalian siapkan. Kalian bisa cek dokumennya tersebut di situs disdikpora.baliprof.go.id pada bagian PPDB tahun 2020. Nah, pada link ini atau pada situs ini kalian akan diberikan satu ada juknis di sini, juknis PPDB 2020, kemudian ada surat pernyataan orang tua, surat keterangan tempat tinggal, ada surat keterangan rapor. Jadi ini berdasarkan nanti jalur yang kalian pilih. Jadi ini kebutuhan lampiran yang diberikan. Di juknis ini nanti tersedia syarat, ketentuan dan juga jadwal dari pendaftarannya, termasuk kuota juga ada, jadi kalian bisa cek. Kemudian kalian diberikan link demo PPDB yang bisa untuk kalian coba. Nanti kita akan coba. Kemudian di yang paling bawah di sini ada situs resmi pendaftarannya. Jadi link resmi. Link resmi ini hanya terbuka pada jadwal yang diberikan. Jadi kalau sekarang kalian tidak akan bisa akses, kecuali demo baru kalian bisa akses sekarang. Kita akan mulai dengan cek juknisnya. Di sini saya sudah download ya. Pada bagian alur pendaftaran terdapat juknis SMA jalur zonasi. Nah, di sini tersedia beberapa ketentuan mengenai dokumen yang harus kalian siapkan. Yang pertama adalah kalian harus memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN. Jadi patokannya sekarang adalah penggunaan nomor induk siswa nasional. Kalian bisa gunakan itu. Kalau dulu karena UN berlangsung, yang digunakan adalah nomor UN, nomor peserta UN. Kalau sekarang yang digunakan adalah NISN. Kemudian setelah kalian menyiapkan NISN, kalian siapkan juga beberapa dokumen. Dokumennya tersebut disyaratkan yakni dengan format JPG atau PNG. Ini merupakan format foto. Jadi kalian pilih formatnya nanti hasil scan itu dalam bentuk JPG atau PNG. Jadi yang mana saja boleh. Kemudian maksimal ukurannya adalah 1024 KB atau kurang lebih 1 MB. Jadi jangan lebih dari 1 MB, usahakan kurang dari 1 MB atau kurang dari 1024 KB. Jadi karena kalau kalian lebih dari ketentuan yang tertera di sini, ukuran dokumennya pasti tidak bisa diupload. Kemudian yang harus kalian siapkan, jadi dokumen-dokumen yang harus kalian siapkan dengan syarat JPEG atau PNG dan juga ukurannya 1024 KB, yakni yang pertama ada hasil scan ijazah atau hasil scan surat keterangan lulus. Jadi yang mana saja bisa, boleh hasil scan ijazah, boleh hasil scan surat keterangan lulus. Kemudian setelah itu memilih fitur menggunakan KK atau suket. Kalian siapkan hasil scan KK atau suket domisili, surat keterangan domisili. Jadi pilih kalian lewat jalur zonasi ini mau menggunakan KK atau menggunakan suket domisili. Kalau kalian menggunakan KK, kalian siapkan hasil scan KK. Kalau kalian menggunakan surat keterangan domisili, kalian siapkan hasil scan surat keterangan domisili. Jangan menyiapkan keduanya, pilih salah satu. Kemudian yang ketiga dokumennya adalah akta kelahiran atau hasil scan akta kelahiran atau hasil scan surat keterangan lahir. Jadi kalian bisa pilih mau pakai hasil scan akte kelahiran atau hasil scan surat keterangan lahir, pilih salah satu.
Kemudian yang terakhir adalah pernyataan orang tua. Jadi format pernyataan orang tua ini kalian bisa download di situs PPDB tahun 2020 tadi, di Disdikpora ini. Ada surat pernyataan orang tua. Kalian isi dulu, kemudian kalian isikan materai, kalian tanda tangani, baru di scan. Dibaca dulu ya, baru di scan. Kemudian kalian siapkan itu, dan nanti akan diunggah pada saat kalian mendaftar. Nah, kalau semuanya sudah siap, baru kita masuk ke linknya ini. Kalian bisa masuk ke link balisiapppdb.com saat pendaftaran online jadwalnya nanti. Kalau sekarang, karena kita masih tutorial, kalian bisa pilih balidemosiapppdb.com. Kita klik. Nah, kita masuk ke balidemosiapppdb.com. Di sini sudah diberikan bahwa ini merupakan situs demo, bukan situs resmi pendaftaran. Jadi ini untuk uji coba saja. Karena kita memilih tutorial sekarang ini adalah zonasi, jadi kita klik SMA bagian zonasinya. Nanti akan terlihat seperti ini. Jadi jendela yang terlihat seperti ini ada beranda, aturan, jadwal, lokasi, alur, pagu, daftar, seleksi, statistik, daftar kembali pasca diterima. Jadi kalian di sini tinggal pilih, bisa pilih sekolah atau klik daftar. Nah, kita masuk pada pendaftaran zonasinya. Di sini gambar atau titik hijau ini merupakan progres kalian dalam pendaftaran ini. Jadi tahapannya ada memasukkan nomor peserta, ada info peserta, pilih sekolah, cek ulang, baru selesai. Kalian harus melalui tahap ini satu persatu. Kemudian pada tahap pertama di nomor peserta ini kalian harus memasukkan nomor induk siswa nasional NISN. Ketentuannya adalah NISN itu sebanyak 10 digit. Dibaca di bagian kanan ini ada ketentuannya. Nah, kalian isikan setiap data informasi yang diminta yang ada tanda merahnya. Tanda merah ini berarti informasi tersebut wajib untuk kalian isi. Kalau tidak isi tanda merah, boleh kalian lewati. Sekali lagi, kalau ada titik merah seperti ini, ada bintang merah, itu berarti informasinya wajib untuk diisi. Jadi, kalian tidak bisa lewati begitu saja. Di sini kita akan coba isi satu persatu. Saya kebetulan di sini ada data fiktif ya. Ini data siswa tahun kemarin. Kita anggap data fiktif saja. Jadi untuk mencoba bagaimana pendaftaran sekarang, kita masukkan NISN-nya. Kemudian pilih sekolah asal dalam provinsi. Jadi karena di sini ceritanya siswa ini dari dalam provinsi ya. Kalau kalian sekolah asalnya di luar provinsi ya kalian pilih luar provinsi. Kemudian jenis lulusannya di sini ada reguler, paket A, paket B, SLB atau lain-lain. Karena kalian tamat sekarang, kalian bisa pilih reguler ya. Kalau kalian dari SMP negeri atau SMP swasta bukan jalur susulan ya, kalian pilih reguler saja. Kemudian tahun lulusan, karena ini fiktif ya, saya pilih 2019. Kalau kalian lulus sekarang, pilih 2020. Kemudian masukkan kode keamanan, sesuaikan dengan yang tertera 02998. Kemudian klik lanjut untuk masuk ke progres selanjutnya. Pada bagian selanjutnya yakni info peserta. Nah, pada info peserta ini, data yang harus kalian masukkan yang pertama ada nama sekolah, biodata siswa, ada nama lengkap, dan lain-lain. Nah, kita akan coba isi pertama nama sekolah. Misalkan di sini kita pakai SMP 3 Gianyar. Diklik. Nah, jadi masuk nama sekolahnya adalah SMP 3 Gianyar. Kemudian kita isikan data siswanya. Sekali lagi, data yang saya masukkan ini data fiktif ya, jangan dikomplain karena ini data fiktif semua. Kemudian tempat lahir, kemudian tanggalnya kita sesuaikan. Jadi klik ini atas atau bawah untuk tahunnya, kemudian bulannya klik ke kiri ke kanan, kemudian baru pilih tanggalnya.
Kita masukkan alamatnya, kalian ketikkan alamat sesuai dengan KK kalian. Karena di sini saya rencananya ini pendaftaran ini menggunakan KK. Jadi sesuaikan alamatnya dengan KK. Kemudian kita pilih lagi kecamatan, kemudian kelurahan. Nah, untuk RT RW, kalau kalian RT RW-nya tidak ada, kalian bisa isi kolomnya dengan nilai 0. Sekali lagi, jangan sampai dilewatkan ya, karena di sini ada bintang merahnya, berarti harus diisi. Ikuti petunjuk yang tertera, diisi 0. Kemudian di peta, kita klik cari lokasi. Nah, kalian akan diarahkan ke alamat yang kalian tulis. Bagaimana caranya agar kalian menempatkan titik merah ini tepat di rumah kalian sendiri? Nah, caranya berikut ini, karena sering sekali ada kesalahan ya di siswa, terutama saat verifikasi itu ditolak karena tidak akurat. Caranya adalah kalian perbesar dulu gambarnya agar petanya lebih besar ya. Klik satelit untuk memperlihatkan peta tersebut dalam bentuk perumahan. Kemudian di sini ada fitur untuk memperbesar, memperkecil gambar. Ada tanda plus untuk memperbesar, min untuk memperkecil. Orang-orangan ini yang kecil kuning ini bisa kalian taruh di jalan sehingga nanti petanya akan sesuai atau sudut pandangnya itu tepat di jalan itu. Nah, tujuannya sehingga kalian lebih mudah menentukan rumah kalian. Nah, anggap di sini saya memilih rumah saya itu yang ini. Nah, ini kan letaknya di sawah. Alamat yang kita klik tadi atau kita cari itu kan di sawah. Untuk lebih akurat, misalkan ini adalah rumah saya, seandainya itu, kita taruh langsung di rumahnya seperti ini. Nah, jadi dengan cara begitu saja. Kemudian kalian klik lagi siku-siku tadi. Nah, sehingga dia ada di sini. Atau kalau kalian kebetulan mendaftar tepat di rumah, jadi kalian lakukan pendaftaran online ini tepat di rumah, kalian bisa klik ini, deteksi lokasi saya. Jadi otomatis nanti GPS akan peta atau Google Map ini akan mendeteksi di mana kalian mendaftar. Jadi sekali lagi, kalian bisa lakukan secara manual seperti tadi atau bisa gunakan deteksi lokasi saya. Asalkan ini tempat pendaftarannya memang kalian mendaftar di rumah sendiri ya. Kemudian setelah sesuai seperti ini, baru masukkan nomor KK. Jadi saya masukkan sembarang ya. Kalian sesuaikan dengan nomor KK-nya. Kemudian nomor ponsel. Ini juga disesuaikan dengan nomor ponsel kalian agar nanti panitia gampang menghubungi kalian kalau ada masalah. Kemudian tanggal kartu keluarga. Nah, tanggal kartu keluarga ini sesuaikan dengan aturan kartu keluarga. Jadi karena zonasi itu ada aturan kartu KK-nya ya. Kalian baca lagi juknisnya, di sini sudah ada. Kemudian masukkan nomor tanggal kartu KK kalian. Disesuaikan dengan KK-nya ya. Misalkan di sini KK saya tertulis seperti ini. Nah, dicek lagi aturan mengenai KK-nya agar tidak salah. Kemudian di sini alamat berdasarkan dokumen. Jadi jenis alamat tadi berdasarkan dokumen apa? Nah, karena yang saya gunakan KK ya, saya pilih dokumen KK atau kartu keluarga. Jadi alamat ini yang kalian isi tadi itu harus sesuai dengan dokumen yang kalian gunakan atau dokumen yang nanti mau kalian upload. Kemudian klik lanjut. Nah, kita masuk sekarang ke fase unggah berkas. Di fase unggah berkas ini, kalian tinggal memasukkan dokumen-dokumen yang sudah kalian siapkan. Di sini tertulis ya, maksimal ukuran 1 MB. Jadi 1024 KB itu sama dengan kurang lebih 1 MB. Usahakan jangan lebih dari 1 MB. Kalau kurang boleh. Pertama, foto kartu keluarga, surat keterangan domisili asli atau surat keterangan domisili asli. Jadi hasil scan KK asli atau hasil scan surat keterangan domisili asli. Kita masukkan, pilih gambarnya. Di sini saya sudah siapkan ya. Demo, di sini ada hasil scan KK. Nah, dia akan terupload. Kemudian di sini foto akte kelahiran atau keterangan lahir asli. Akte
Setelah itu kita masukkan akte. Jadi kalau ukuran kalian lebih dari 1 MB nanti dia tidak akan terupload seperti ini. Kemudian surat keterangan lulus atau hasil scan foto ijazah. Kemudian yang terakhir foto surat pernyataan orang tua atau hasil scan ya. Nah, jadi sambil menunggu ini, untuk hasil scan itu kalian bisa gunakan alat scan bisa. Kalau kalian ada ponsel, kalian juga bisa mendownload fitur scan yang ada di ponsel. Jadi jangan terburu-buru atau mendesak orang tua untuk langsung ke tempat percetakan dan meminta untuk di-scan. Kalian bisa gunakan ponsel. Jadi karena ini masalahnya ada pandemi ya, ada pandemi COVID-19, kalian tidak bisa berkerumun, jadi usahakan gunakan alat yang tersedia di rumah dulu. Kalau memang tidak bisa atau terdesak ya, baru kalian minta bantuan orang tua untuk mencari. Atau kalian bisa juga tanyakan bagaimana cara mengatasi masalah kalian ke guru SMP kalian dulu. Atau kalau guru kalian SMP nggak bisa, ya baru tanya ke sekolah terdekat, sekolah SMA terdekat. Nah, kemudian setelah selesai semua, kita klik lanjut. Di klik lanjut ini, kita masuk ke pilih sekolah. Nah, di sini sudah diberikan ketentuan, Anda dapat memilih maksimal 2 pilihan sekolah, peminatan atau kompetensi. Di sini kita pilih sekolah. Nah, bagaimana cara memilih sekolah? Pilihlah sekolah yang terdekat dari rumah kalian. Lihat di sini sudah diberikan radius. Jadi radius ini merupakan jarak kalian dari rumah ke sekolah tersebut. Pilihlah prioritas pertama itu jarak yang terdekat atau jarak yang terpendek. Di sini kalau kita lihat jarak terpendek ada di SMA Negeri 1 Gianyar. Ya, jarak terpendek ini prioritaskan sebagai pilihan 1 kalian. Kemudian baru pilih pilihan keduanya. Pilihan kedua setelah SMA 1 yang terdekat adalah SMA Negeri 1 Banjarangkan. Kita pilih ini. Jadi pilihan 1 ada di SMA Negeri 1 Gianyar dan pilihan kedua ada di SMA Negeri 1 Banjarangkan. Setelah selesai, klik lanjut. Nah, cek ulang lagi data kalian tadi. Jadi cek lagi tadi data-datanya ini, kemudian di bagian bawah akan terlihat seperti ini. Pilihan 1 ini ke SMA Negeri 1 Gianyar, pilihan 2 ke SMA Negeri 1 Banjarangkan. Nah, kemudian klik setuju dengan pernyataan di atas, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini kita mendapatkan nama peserta, nomor peserta, kemudian ada kode verifikasi, kemudian kalian cetak bukti ajuan pendaftaran. Ini kalian cetak, kalian bisa simpan juga dokumennya dalam bentuk PDF agar nanti kalau hilang kalian bisa cetak ulang kembali. Jadi kalian bisa simpan bentuk PDF-nya, misalkan ada di desktop ya. Nah, di dokumennya nanti ada di sini tanda bukti pengajuan pendaftaran. Kemudian kalian bisa cetak hard copy-nya. Nah, jadi demikian cara kalian mendaftar PPDB 2020 pada jalur zonasi. Kemudian, yang perlu kalian lakukan setelah mendaftar ini adalah kalian tunggu verifikasi dari panitia, seperti jalur yang diberikan di Juknis ya. Di sini sudah dituliskan verifikasi dokumen peserta dilakukan oleh panitia sekolah. Apakah dokumen sesuai atau tidak? Panitia memiliki wewenang untuk menolak dokumen dengan alasan atau menerima memverifikasi jika sudah sesuai. Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi oleh panitia sekolah. Jadi, setelah kalian melakukan pendaftaran, tugas kalian ya cukup menunggu buka lagi linknya ini, pilih zonasi, kemudian kalian bisa lihat memantau hasil seleksi. Nah, kalian bisa cek di situ karena di sini hanya demo ya, dia belum terlihat. Mungkin pilih sekolah bisa. Kalian bisa pilih di pilihan 1, pilih kota kabupaten dulu, Gianyar. Nah, di sini mungkin
dia belum tertulis, jadi belum diverifikasi. Nanti kalian tinggal tunggu data kalian muncul di sini. Kalau muncul dan statusnya sudah terverifikasi atau disetujui, berarti kalian sudah pendaftarannya berhasil. Tinggal menunggu hasil seleksi saja nanti. Kalau ada penolakan, nanti akan muncul alasannya. Kemudian kalian ikuti alasan tersebut, alasan penolakan tersebut, apa yang kurang, kalian lakukan pendaftaran lagi. Kalau tidak jelas, kalian bisa langsung datang ke sekolah tersebut. Kalau misalkan diminta di sana untuk datang, ya kalian langsung datang, minta kejelasan kenapa datanya salah atau bagaimana cara memperbaikinya. Nah, jadi demikian cara pendaftaran atau tutorial pendaftaran PPDB tahun 2020 khususnya pada jalur zonasi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian dan saya mohon maaf kalau masih ada kekurangan dari penyampaian saya. Kalian bisa cek lebih jelasnya lagi pada Juknis PPDB yang tertera di situs Disdikpora Provinsi Bali. Di situ sudah lengkap sekali tersedia. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi dukung video saya dengan cara klik like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Dah.